Kami pernah mendengar sebuah hadis yang masyhur, kullu bid'atin dhalalah. Pertanyaannya adalah apakah ada ulama berbeda pendapat tentang makna kullu, sehingga ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kullu tidak semuanya. Kullu maknanya semua, setiap. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan mati. Apakah dalam hadis setiap bid'ah itu sesat? Bid'ah yang dimaksud apa yang tidak diperbuat Nabi lalu diada-adakan setelahnya? Apakah ada ulama yang mengartikan tidak di sini, kullu di sini itu tidak semuanya, hanya sebagiannya saja? Apakah maslahah mursalah itu sama dengan bid'ah hasanah? Pertanyaan sebetulnya agak tinggi secara ilmiah, tapi tidak ada masalah, saya jawab dan saya sederhanakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering memulai khutbah beliau, ceramah beliau dengan yang disebut khutbatul hajah di Sahih Muslim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Yang panjang biasa kita baca. Lalu sebutkan amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Untuk kita ketahui sering Nabi memakai muqaddimah ini sebelum beliau khutbah. Kalau sering dipakai sementara di dalamnya ada wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan Nabi ulang-ulang, tidak mungkin kita pahami yang Nabi maksud bukan semuanya, hanya sebagian kecilnya saja. Oh, tidak maksud dia. Yang dimaksud dengan bid'ah sesuatu perkara dalam agama yang tidak ada dasarnya dari Nabi lalu dicoba diadakan, contohnya meskipun dipaksakan, oh ada dalilnya dari Nabi, tapi dia dipaksakan padahal tidak. Ini disebut dengan bid'ah, dan dosanya berada setelah syirik. Syirik, bid'ah, kemudian dosa besar, dosa kecil setelahnya. Maka kalau hanya ditanya sebagian ulama ada sebagian kecil. Ada yang mengatakan demikian, tapi tidak benar pernyataan demikian. Karena sebagian mengatakan begini, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, penggalan ayat di surat Al-Anbiya, dan kami jadikan setiap yang hidup dari air. Setiap yang hidup bukan dari air semuanya, malaikat dari cahaya. Lalu dikatakan berarti dalil yang ada di hadis kullu bid'atin dhalalah, tidak semua bid'ah yang sesat, tapi ada bid'ah hasanah. Lalu muncullah di situ ada bid'ah hasanah, begini boleh dilakukan meskipun tak dilakukan oleh Nabi, boleh. Kalau begini kita cara beragama, maka rumah seperti tidak berpintu. Pintu saja lagi semuanya. Karena bisa masuk apa saja yang orang inginkan di agama ini dari semua arah. Sehingga tidak ada lagi pagar agama. Agama kita ini jelas, simple. Qala Allah berfirman. Qala Rasul, Rasulullah bersabda. Sahabat berkata begini, tabi'in berkata begini. Tak boleh contohnya orang Jawa ikut campur dalam adat Minang, sebagaimana orang Minang tak boleh ikut campur dalam adat Jawa, karena sudah ada pagarnya. Sebagaimana juga tak boleh hamba Allah ikut campur mengurus agama Allah Ta'ala. Tinggal kita tunaikan sami'na wa ata'na, selesai masalah. Ini harus dipahami dengan baik. Berarti kata kullu yang ada di hadis ini maknanya adalah semuanya. Memang semuanya, dan Nabi ulang-ulang. Tak mungkin Nabi ulang-ulang lalu maknanya tidak dijelaskan sahabat, maknanya tidak semuanya, dan ini tak ada. Apakah masalah mursalah sama dengan bid'ah hasanah? Tak sama. Masalah mursalah ini macam ni. Contohnya sekarang, ya, seperti contohnya mushaf ini. Ini tidak ada di zaman Nabi SAW. Kertas yang seperti ini lalu ada terjemahnya, tidak ada di zaman Nabi. Apakah kita bilang berarti tak ada zaman Nabi, ini bid'ah? Kita bilang tidak. Karena kita disuruh untuk membaca Al-Quran, sementara kita tak mungkin bacanya langsung pergi ke Lauhil Mahfuz. Berarti ditulislah mushaf ini untuk membantu kita menunaikan perintah Nabi, bacalah Al-Quran. Untuk kita ketahui, Quran di zaman Nabi harakatnya tidak ada, barisnya tidak ada, titik juga tidak ada. Nah sekarang kita anggap Quran di zaman Nabi, Quran yang kita pakai sekarang, tak ada titik, tak ada baris, bisa tak kita baca? Sedangkan sudah bertitik dan berbaris masih salah, apalagi tak bertitik, tidak bertitik dan berbaris, pasti lebih salah lagi. Maka sengaja didatangkan meskipun tak ada di zaman Nabi untuk membantu sempurna kita menunaikan ibadah membaca Al-Quran.
Perantara seperti ini disebut dengan maslahah mursalah. Contoh lain, kita ingin umrah. Lalu dulu di zaman Nabi memakai onta. Apakah dari sini harus pakai onta? Kapan kita sampainya? Berapa kita butuh onta? Sampai di Malaysia lah mati untuk je. Berarti boleh kita memakai pesawat sebagai perantara. Andai nanti ada perantara yang lebih baik dari pesawat, kita tinggalkan pesawat, kita cari perantara yang lain. Berarti perantara yang lain, maslahah mursalah lebih kepada perantara. Kita contohnya mencatat kajian pakai pena contohnya. Oh sekarang tidak perlu dicatat begini. Direkam saja dia ada selamanya. Berarti ini disebut maslahah mursalah. Yang dia bisa diganti kalau nanti ternyata ada yang lebih baik darinya. Bedanya adalah begini. Contohnya ketika kita melakukan umrah. Dah sampai di sana. Lalu kita lakukan tawaf contohnya 8 kali. Tak 7 kali. Kita bilang itu bid'ah. Karena melakukannya 8 kali bukan perantara. Perantara apa? Tak ada perantara. 7 ya 7. 3 ya 3. Sebagaimana Nabi jelaskan. Ini perbedaan bid'ah dengan maslahah mursalah. Dia lebih kepada perantara.